Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluna nabiyya ba'da amma ba'd. Ikut Islam, azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, Live Interaktif Ekonomi Islam, bersama pemateri guru kita, Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA, Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat nanti. Ikut Islam, azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kami informasikan juga untuk live interaktif ini, kami di relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, ada Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, ada Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, ada Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA, Hafizahullah Ta'ala, langsung dari kediaman beliau di Bogor, Jawa Barat. Dan coba kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustadz. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Ustadz di kesempatan kali ini, Ustadz. Barakallahu fikum. Allah barik. Nah, mengikuti Islam, azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan perihal ekonomi Islam, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333, dan dimohon nanti dikecilkan dahulu suara televisinya, Nam. Dan kita bacakan pertanyaan pertama yang sudah masuk dari website, Ustadz. Pertanyaan sudah masuk dari website, ada dari Ummu Abdullah di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Izin bertanya, Ustadz. Tahun 2012 lalu, saya mengikuti kegiatan sepeda santai yang diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Polri, dan dalam kegiatan tersebut saya mendapatkan hadiah sepeda motor. Halalkah Ustadz hadiah tersebut? Jika tidak halal, apakah boleh disedekahkan? Dan apa boleh diberikan selain fakir miskin, misalnya diberikan kepada sekolah tahfiz atau yayasan sosial dakwah? Mohon penjelasannya, Ustadz. Syukron. Rasulullah SAW bersabda, La sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin. Tidak boleh mendapatkan hadiah kecuali perlombaan pacu kuda, pacu unta, dan lomba memanah. Maka lomba sepeda santai dapat hadiah berarti tidak boleh. Kalau tidak boleh, kata Rasulullah, berarti tidak sah diterima dan tidak halal. Lalu diapakan? Diberikan kepada kemaslahatan umum atau fakir miskin. Bisa juga ke lembaga yayasan tahfiz juga boleh, tidak ada masalah. Bisa jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Ummu Abdullah di Pangkal Pinang, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan kedua, masih dari website, dari Ika Suhartani di Cimahi, Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Saya adalah dosen dan staf. Saya pernah memperoleh pendidikan magister yang dibiayai oleh institusi. Namun ada perjanjian yang telah saya tanda tangani, yaitu
biaya yang dikeluarkan institusi tersebut dihitung masa bakti. Namun sebelum masa bakti berakhir, saya mengajukan resign dan akhirnya diperbolehkan resign, asalkan mengganti 2 kali lipat biaya kuliah yang sudah dikeluarkan institut tersebut. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya membayar denda tersebut ya Ustadz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Allah barik fiik. Denda seperti ini kan bukan denda atas hutang. Ya, maka hukum asalnya insya Allah tidak ada masalah, dan dari awal pun Anda sudah mengetahui, Anda menandatangani menyanggupi. Ternyata tidak, tentu ada konsekuensinya. Ya, Allahu a'lam. Baik Ustadz, Masya Allah, barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan ikuti sama azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 dan nanti dimohon dikecilkan dahulu suara televisinya. Dan Ustadz, kita bacakan pertanyaan berikutnya masih dari website. Pertanyaan dari Abdullah di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bismillah, ahsanallahu ya Ustadz. Bolehkah berhutang ke bank karena darurat ya Ustadz? Saya terkena musibah yang membuat saya jatuh miskin. Di sisi lain saya masih memiliki hutang. Dan saat ini saya juga sudah berkeluarga. Uang tabungan hanya cukup kurang dari sebulan. Jika harta benda lain dijual, itu belum bisa melunasi hutang saya. Orang tua menawarkan SK PNS-nya agar dimasukkan ke bank untuk membantu saya. Saya juga ikhtiar ke saudara untuk meminjam, namun tetap tidak ada. Apa saya sudah boleh berhutang Ustadz untuk membangun hidup saya lagi? Mohon nasihatnya Ustadz, barakallahu fikum. Hutang ke bank maksudnya apa? Bank konvensional? Di sini tidak disebutkan Ustadz. Kalau hutang ke bank konvensional, Anda bukan membangun hidup lagi. Anda mempersiapkan neraka untuk di hari akhir nanti. Ya, tapi kalau ingin membangun hidup, tinggalkan riba, dekatkan diri Anda kepada Allah. Rezeki yang memberi di dunia ini semuanya Allah. Bukan perbuatan dosa riba yang kita lakukan. Nah. Ya. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Abdullah di Malang. Semoga bisa difahami dan semoga Allah mudahkan urusannya. Kita lanjutkan pertanyaan masih dari website. Pertanyaan berikutnya dari Nugroho Aryo Yudanto di Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ahsanallahu ilaikum. Tahun lalu kami membeli tiket mudik pesawat, namun karena ada pandemi dan penerapan PSBB, kami tidak jadi mudik. Oleh maskapai, tiket kami di-refund tidak dalam bentuk uang, namun dalam bentuk voucher senilai 1,8 juta. Kebijakan maskapai, voucher tersebut boleh digunakan untuk tiket selain nama saya dengan rute bebas kemanapun. Pertanyaannya, bolehkah saya menjual voucher tersebut ya Ustadz? Jika ditawar di bawah harga 1,8 juta, akan saya lepas juga. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Boleh, karena voucher bukan uang. Jadi boleh Ustadz ya. Ustadz, barakallahu fikum atas namanya. Demikian atas nama Nugroho, semoga bisa difahami dan kita berikan kesempatan kepada penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Kalau mungkin kan bukankah sana tertulis uang 1.800.000 Ustaz? Iya. Tapi dia bukan uang. Kalau Anda beli sayur, nggak mau tukang sayur terima voucher Anda itu. Anda beli makan di warung Padang, dia nggak mau mengembalikan sisanya. Nah, Anda makan 2 juta umpamanya. Nah, kemudian Anda bayar voucher 1, Anda tambah 200.000. Yang voucher dia pasti tidak akan terima. Ya, itu berarti dia bukan uang. Kalau uang, semua warga negara Indonesia menerimanya. Bahkan kalau dia tidak mau menerima, ya bisa dianggap melanggar ketentuan undang-undang negara dan bisa dipidanakan. Nah Ustadz, jazakallahu khairan atas nama Nugroho. Demikian, semoga bisa difahami. Dan kita berikan kesempatan pada penelpon yang sudah masuk. Silakan, Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, dengan Bapak Didik di Sukabumi. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Anak mau menanyakan, anak kan bekerja di sebuah instansi pemerintah dan kadang-kadang anak selalu diberi hadiah, Pak Ustadz. Apakah hukum menerima hadiah dan misalkan dilarang gitu, cara tobatnya gimana Pak Ustadz? Gitu aja sih Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Hadiahnya dari siapa? Kenapa Pak Ustadz? Hadiah siapa yang memberikan? Jadi kan saya bekerjanya di instansi dinas ya gitu, terus ditugaskan di proyek gitu Pak Ustadz. Jadi yang ngasih itu maksudnya dari yang pemenang proyek itu Pak Ustadz. Pemenang. Iya. Oh, gitu ya. Itu tidak boleh Anda terima. Secara syar'i itu riswah. Ya, dan itu Rasulullah mengancam pelaku penerima dan pemberinya dimasukkan ke dalam neraka. Qadar Allah Anda sudah terima, mungkin bertobat kepada Allah dan senilai uang itu berikan kepada fakir miskin atau untuk kemaslahatan umum. Oh gitu ya Pak Ustadz. Terus saya mau menanyakan lagi Pak Ustadz. Sekitar kan jumlahnya sekitar 40 jutaan. Nah, terus saya mempunyai tabungan kurang dari 40 juta. Terus gimana cara menggantinya Pak Ustadz? Apa kurangnya nyari lagi saya gitu ke pekerjaan yang lain untuk bisa menggantinya atau gimana Pak Ustadz? Dicicil aja. Oh dicicil aja gitu Pak Ustadz? Ya, kemudian kalau masih belum lunas, wasiatkan ke anak istri Anda bahwa ada hutang, yaitu dulu menerima riswah. Oh iya Ustaz. Oh terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih Bapak Didik di Sukabumi. Barakallahu fikum sudah menelpon di Fatwa TV. Nah, ikuti selama azan ya Allah wa'alaikum para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz tentang muamalah, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 di nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Nah. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz, masih dari website. Ya. 6. Ada penelpon yang masuk, kita angkat dahulu pertanyaan via telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Haryono di Lampung. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Pak mau tanya tentang zakat mal itu Pak. Saya kan petani sawah itu Pak. Kemarin masa gadu tanam itu pengairannya 95% oleh manusia dengan air itu sumur bor. Itu zakat malnya itu berapa persen Pak? Anda beli air atau Anda gali sumur bor? Ngebor sendiri, tapi ya biaya juga. Berapa persen yang pakai sumur bor? Ya 15 juta Pak. Semuanya dari awal sampai akhir pakai air sumur bor atau ada air hujan atau ada air lain-lain? Air hujan sekitar 2 kali Pak. Hujan cuma 2 kali? Kurang lebih itu ya. Ya udah, kalau gitu zakat cuma 1/20 atau 5%. Cuman itu Pak ya. Makasih Pak. Ya. Jazakumullah. Jazakallahu khairan. Bapak Haryono di Lampung, terima kasih sudah menelpon di Fatwa TV. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari website. Pertanyaan dari Billy Alfatin di Bekasi. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya seorang dropshipper, telah diizinkan supplier menjualkan barangnya. Apakah benar akad wakalah jika supplier mensyaratkan bayar dulu baru barang dikirim?
Kalau belum bayar maka tidak akan dikirim ke konsumen. Dengan argumen bahwa akad wakalah adalah kepercayaan. Kasus di atas, supplier tidak percaya kepada dropshipper. Dropshipper sangat butuh akad wakalah agar barang bisa dikirim secara COD ke konsumen. Apakah hal demikian itu dibenarkan, Ustadz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Ya, berarti wakalah kan nggak terjadi. Nggak, dropshipper ingin wakalah, dia nggak mau. Dia maunya jual beli putus. Iya. Maka tidak sah Anda jualkan sebelum Anda beli dan Anda terima barangnya. Masalah pembayaran bisa nanti Anda bayar kalau dia mau. Kalau dia mengatakan tidak dikirim kecuali dibayar dulu, itu lebih jelas lagi bahwa akadnya jual beli dan tidak sah Anda menjual sebelum barang Anda beli dan Anda terima. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Demikian yang bertanya Billy Al-Fatin. Semoga bisa difahami jawaban dari Ustaz. Dan kita berikan kesempatan pada penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, silakan. Assalamualaikum Bapak Apit di Situbondo. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Halo. Ya, silakan Bapak Apit. Begini Ustaz, anak saya mau melamar di perusahaan rokok, tetapi di bagian HRD. Itu bagaimana Ustaz, gaji yang diperoleh? Apakah termasuk juga haram atau bagaimana Ustaz? Jasa ya. Ya. Merokok itu sepakat dari Badan Kesehatan Dunia bahwa itu merusak kesehatan manusia. Dan dia mewajibkan setiap setiap produsen rokok untuk menuliskan peringatan bahwasanya rokok membunuhmu. Kalau dahulu masih menyebabkan penyakit kanker, penyakit keturunan dan segala macam. Kalau sekarang rokok membunuhmu. Ya, maka kalau WHO saja sudah mengharamkannya, bahasa mereka rokok umum itu berarti tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh diproduksi dan seterusnya. Ya, maka secara syar'i pun penjauhnya jelas, itu punya haram karena manusia diharamkan untuk membunuh dirinya. Maka bekerja di perusahaannya, di bagian apapun juga, tentu bekerja di tempat yang haram. Dia memberikan jasa untuk membesarkan perusahaan yang haram tadi. Ya, tidak pun dapat gaji, magang aja umpamanya, tetap dia sudah kena dosa. Apalagi sekarang dia bekerja membantu terlaksananya usaha perbuatan yang haram itu dan dapat uang atas imbalan usahanya, maka imbalannya adalah imbalan yang haram. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Demikian yang bertanya atas nama Bapak Apit di Situbondo. Semoga bisa difahami. Dan masih kita berikan kesempatan pada penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rusmini di Pacitan. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, yang ingin saya tanyakan, dulu ketika suami saya itu masih hidup, kalau ingin membeli tanah yang di sana dijual, kemudian dibelikan, kalau uangnya itu tidak mencukupi, terus pinjam ke bank. Terus tanahnya itu sekarang sudah dikasihkan kepada anak-anak. Yang saya tanyakan, itu berarti uangnya termasuk ada uang yang riba. Terus karena saya merasa bertanggung jawab, karena Bapak sudah meninggal, itu bagaimana caranya bertaubat atau menghapus uang-uang yang masuk ke dalam pembelian tanah itu, Ustaz?
bagaimana caranya. Terima kasih. Sudah lunas atau belum? Bu? Ya. Sudah lunas atau belum? Gimana Ustadz? Sudah lunas atau belum? Nyaman Bu, Ustaz? terbang sudah lunas atau belum? Nah, sudah Ustadz, sudah lama, sudah beberapa tahun yang lalu. Suami saya meninggalnya aja sudah 4 tahun yang lalu, Ustadz. Terus saya sekarang itu kepikiran bagaimana ya sebenarnya uang-uang yang masuk ke pembelian tanah itu termasuk uang riba itu bagaimana caranya, karena saya merasa tanggung jawab, suami sudah tidak ada, itu bagaimana caranya. Terima kasih jawab. Rumahnya halal dan Anda tidak berdosa. Yang berdosa adalah suami Anda dahulu melakukan perbuatan riba. Iya. Terus kalau sebagai istri, bagaimana cara memintakan maaf seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Allah minta Anda berdoa kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Iya. Terima kasih. Jazakumullah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Rusmini di Cipatilan. Semoga Allah mudahkan urusannya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pertanyaan masih dari website Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bekasi. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum bersedekah baik itu uang atau yang lainnya kepada misal satpam, tukang parkir, dan semisal yang lain? Apakah harta yang mereka terima itu haram, mengetahui mereka telah mendapatkan gaji dari uang rakyat, salah satunya untuk satpam itu sendiri? Dan jika haram, apakah yang menyedekahkan harta tersebut mendapatkan dosa? Karena takutnya ini mirip seperti uang tips, meskipun niat kita hanya bersedekah. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya. Rasulullah SAW ketika Ibn Lutbiyah datang membawa hadiah, dia ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menarik zakat, dan penarik zakat sudah ada haknya gaji oleh negara. Lalu dia datang membawa kepada Rasulullah terus terang, hadza lakum hadza ma uhdiya ilayya. Ya Rasulullah, ini zakat yang aku tarik. Ini ya Rasulullah, ini hadiah kaum tersebut untuk aku. Hadiah. Dan hadiah kepada sahabat Nabi, tentu mereka menghormati sahabat Nabi SAW. Nabi tidak membolehkan. Nabi mengatakan, ma balu qaumin ista'malnahu ala amalin faja'a ilaina hadha lakum wa hadha ma uhdiya ilayya afala qa'ada fi baiti abihi wa ummi falyanzur ahluka aw la. Sungguh saya tidak tahu nasib suatu kaum, apa yang akan terjadi dengan mereka ketika kami tunjuk mereka melakukan suatu tugas. Lalu mereka datang kepada kami dan mengatakan, ini amanah tugas, yang ini hadiah dari kaum yang aku diutus ke sana. Coba dia duduk di rumah bapak ibunya, kira-kira adakah yang menghadiahkan? Maka yang membedakan sedekah, kalau Anda mau sedekah, jangan ketika Anda mendapatkan jasa dia. Ketika Anda mau sedekah, lewat di situ Anda lihat tukang parkir, Anda kasih dia uang sedekah. Ya alhamdulillah, kasih 1 juta, 2 juta, semoga diterima Allah pahala Anda. Tapi ketika Anda parkir, setelah parkir Anda kasih dia 100.000, itu haram. Jelas. Kalau mau sedekah, keluar dulu Anda, setelah keluar datang ke sana kasih dia uang 1 juta, halal insyaallah. Masya Allah. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, Ibu Rusmini di Pacitan. Semoga bisa difahami. Ya, Afwan. Iya, baik, kita berikan kesempatan pada penelpon yang sudah masuk kembali. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum.
Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Anton di Bogor, Bapak ya. Silakan Bapak. Ini Ustaz, kalau kita penjual pulsa, kalau cash sama kredit beda harga, tapi kalau pas tanggal satunya itu pokoknya cash 52, kalau akhir bulan tanggal 1 54. Nah, itu kalau yang pembelinya pas tanggal 30 itu harganya jadi berapa ya Pak? 6. Bisa terdengar jelas Ustaz pertanyaan Ustaz dari Bapak Anton? Pertanyaannya apa? Ya Bapak Anton silakan dilanjutkan pertanyaannya. Ya kalau jual pulsa kredit, Uang pulsa kredit ya. ya kalau cash kan 52, kalau akhir bulan tanggal 1 gitu 54. Nah, pembelinya itu pas beli tanggal 30 mau dibayar, lah itu harganya kira-kira harga 52 atau 54 gitu Ustaz ya, kalau pembelinya beli tanggal 30 gitu. Ya, Anda yang menjual jangan tanya ke saya. Itu kan keredaan Anda berdua. Kalau Anda reda jual 52, 50, Anda gratiskan, ya Alhamdulillah, tidak ada masalah. Yang penting harganya jelas ketika Anda bertransaksi dengan pembeli Anda. Dan tidak ada pertambahan kalau terlambat dia membayar dari waktu yang sudah ditentukan. Masalah harga yang cash dan tidak cash berbeda, tidak ada masalah. Berarti ya tanggal 30 yang nentuin kita ya Ustaz ya? Ya. Baik, cukup Bapak Anton pertanyaannya. Satu lagi boleh Ustaz? Ya, silakan tentang muamalah silakan. Kalau suatu panitia kajian ingin mengadakan kajian, cuma iuran para panitia itu cuma cukup dalam menjalankan kajian sebulan cuma sekali. Nah, terus ada niatan panitia itu ingin mengadakan kajian dalam sebulan 3 kali atau 4 kali. Tapi kan dalam pengumpulan panitia nggak mencukupi. Nah, terus panitia itu mengadakan donasi keluar untuk biar kajian itu bisa berjalan sebulan 3 kali 4 kali. Itu hukumnya gimana Ustaz ya? Donasi keluar untuk apa? Untuk mengadakan kajian biar sebulan bisa mengadakan 3 kali 4 kali gitu Ustaz. Uangnya untuk apa? Untuk mengadakan kajian Ustaz. Untuk operasional Ini mungkin uang seperti itu Pak ya. Cari. Untuk bayar tukang parkir kah, bayar ustadz kah, bayar panitia kah, atau bayar apa? Bayar ustadznya, bayar ustadz. Tinggal Anda bilang ke ustadznya, Ustadz, pada tanggal sekian kami butuh kajian, tidak ada kami uang terkumpul, bisa atau tidak. Kenapa harus minta-minta? Ya, baik. Cukup Bapak Anton. Bisa difahami? Berarti nggak boleh Ustaz. Gimana ini? Bukan tidak boleh. Sekarang Anda mau belajar ilmu syar'i dimanapun, di online kan nggak pernah orang minta uang segala macam. Tapi kalau yang mau berinfak untuk apa namanya berdonasi, silahkan, mereka menerima. Minta mereka tidak. Paham? Itu Anda bisa 20 sehari, setiap hari Anda bisa dapat kajian. Mau online bisa, mau offline juga bisa. Ya. Kan memberatkan diri Anda jadinya sampai minta-minta. Sebenarnya nggak boleh memaksakan diri gitu Ustaz ya, Pak? Iya, padahal ilmu tersebar banyak. Anda nggak bisa Anda lakukan di tempat Anda. Mau offline, mau online, kayaknya nggak nyaman. Anda datang kajian Ustaz setiap hari kan ada. Anda tinggal di mana? Di Bogor, Pak. Di Bogor apalagi? Jakarta setiap hari ada kajian, Anda tinggal naik
bus bareng-bareng, teman-teman atau harus naik. Siapa yang punya mobil datang ke kajian-kajian, setiap hari ada kajian, tidak berbayar, kan nggak repot. Jelas kalau tujuannya menuntut ilmu. Alhamdulillah ilmu sekarang ini mudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Enggak, ini mah yang cara panitianya itu yang mau minta. Baik ya, qadarullah terputus Bapak Anton di Bogor. Semoga jawaban Ustadz bisa difahami. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan urusannya. Dan ikuti Islam azan ya Allah wa yakum. Para pemirsa Fatwa TV, masih ada waktu. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan pada Ustadz tentang muamalah, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Dan kita lanjutkan pertanyaan kembali masih dari website dari Abu Akmal Ustadz di Jakarta Selatan. Assalamualaikum Ustadz. Ahsanallahu. Pertanyaan kepada Ustadz Erwandi, barakallahu fiik. Ustadz izin bertanya, apabila Ana kerjasama memodali teman untuk usaha jual beli mobil tanpa ikut aktif dalam usaha tersebut, tetapi setelah usaha tersebut berjalan, Ana mendapati bahwa terkadang teman Ana tersebut menjual dengan pembiayaan leasing konvensional yang ribawi. Apakah Ana terkena dosa ribanya juga ya Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Kan yang milik usaha sekarang kan Anda. Ya, semua modal dari Anda kan ya. Berarti pemilik usaha Anda. Bila dia melakukan perbuatan yang haram, dia melakukan tentu atas nama badan usaha kan ya. Tentu Anda terkena dosanya. Kecuali ini usaha tidak terdaftar sebagai badan usaha pribadi, ya, maka ya dia yang menanggung dosa tadi. Tapi kalau Anda tahu, cabut modal Anda pada saat itu juga, atau dia harus meninggalkan yang haram. Insyaallah. Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian Abu Akmal di Jakarta Selatan. Semoga bisa difahami. Semoga Allah mudahkan urusannya. Dan kita berikan kesempatan kembali kepada penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum, Fatwa TV. Ya, silakan. Salam. Waalaikumsalam, dengan Bapak Suratman di Jambi. Silakan Bapak. Iya. Ini Pak mau tanya Pak Ustadz. Apa namanya? Saya kan punya utang di bank konvensional. Sumpahnya ditutup, udah nggak cukup. Ya, aset saya itu udah nggak cukup, udah habis, nggak punya apa-apa gitu kan. Kalau menurut Ustadz, harus disuruh dicabut aja semua aset saya, apa dicicil sampai lunas gitu Pak Ustadz. Kalau semuanya dikasihkan semua aset yang ada, gimana nasib keluarga kan, anak dan istri gitu. Menurut Ustadz gimana? Baik, cukup Bapak ya. Minta nasihat dari Ustadz Taim. Ya. Wallahu ta'ala alam. Terlanjur berbuat dosa, bertobat, minta ampunan Allah dan jangan diulangi kembali. Dan bila berkaitan dengan hak manusia seperti pinjamannya, yang pokoknya wajib Anda bayar. Pokok pinjaman. Yang ribanya haram Anda bayar. Ya. Bagaimana caranya Anda lebih tahu. Apakah Anda jual aset Anda sebagian yang tidak terlalu urgent, tidak terlalu primer kebutuhannya. Nah, kalau Anda tidak menemukan jalan, minta ke pemilik langit dan bumi dan pemilik nyawa yang mengatur nyawa manusia seluruhnya agar dimudahkan Anda untuk hal tersebut. Bagi Allah tidak ada yang susah. Cuman yang susahnya kita tidak yakin bahwa Allah akan melunaskan hutang-hutang kita. Dan Ustaz jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak Suratman di Jambi. Semoga bisa difahami dan semoga Allah mudahkan urusannya. Dan kita berikan kesempatan kembali pada penelpon. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum ya. Silakan Bapak Ali di Medan Bapak ya. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini gini Ustaz. Kita ada mempunyai kawan yang baiklah dulu katakan. Jadi dia seorang pedagang. Jadi dia bilang dia pinjam dulu uangmu katanya.
Lantas karena sudah baik hubungan, saya kasih. Tapi aku bilang, ini jangan nggak maksudnya jangan pakai bunga, saya nggak mau, aku bilang gitu. Iyalah, nggak apa-apa katanya. Jadi rupanya saya nggak tahu itu Ustaz. Setiap bulan dia ada kirim di rekening saya. Jadi saya tahu, terus saya tegur. Ya kenapa kasih apa? Aku nggak masalah, nggak pakai imbalan pun ataupun hadiah, saya nggak perlu. Nggak usah pakai itu katanya. Nggak apa-apa, saya kan ada untung. Katanya. Ya walaupun ada untung, aku nggak masalah. Nggak usah pula dikirim-kirim tambahannya, aku bilang gitu kan, uangnya dipakai. Jadi bagaimana setiap bulan dikirim dia, tetap saya marahi, jangan kau kirim-kirim. Itu saya nggak mau, aku bilang. Lantas terus dia bilang dia udahlah nggak apa-apa, saya kan ada untung banyak, ya saya bagilah katanya. Jadi gimana itu Ustaz? Boleh apa tidak itu? Sebentar, utangnya ke Anda berapa umpamanya? Umpamanya perkiraan berapa juta umpamanya? Umpamanya dia minta dia pinjam 1M. 1M. Kemudian dia kirim setiap bulan ke Anda berapa? Sekitar 11 juta. Ya, berarti setiap Anda diterima kiriman, Anda kurangi utangnya dari 1M. Enggak, cuma udah saya larang. Jangan perlu dilarang. Sekarang kan hutang belum dikembalikannya. Belum. Sekarang sudah berapa kali dia kirim ke Anda, Pak Ali? Ada mungkin lebih kurang 4 kali. 4 kali sudah 44 juta kan ya? Iya. 44 juta berarti kalau nanti dia bayar, dia nggak bayar 1M lagi. 1M kurang 44 juta. Berarti 996 sekian. Tapi udah saya larang. 90. Udah saya larang. Nggak perlu Anda larang. Anggap aja itu dia mencicil. Bukan. Halo Pak Ali? Ya. Iya, Anda konversikan aja itu kepada pembayarannya dia, cicilannya dia. Paham? Tapi dibilang dia Ustaz kan nggak sama setiap bulan dikirim dia. Pokoknya. Ya Anda hitung terus aja lah. Anda hitung terus setiap masuk bulan ini, hitung. Ketika datang waktu tempo pembayaran, dia ingin bayar, dia katakan nih aku kirim sekarang. Oh jangan kirim 1 miliar. Ya, kirim sekarang sudah ada potongan umpamanya, Anda hitung tadi sudah 100 juta. Kirim aja 900 juta. Kalau kata dia enggak, utangku 1 miliar kata dia. Ya. Anda terima aja, insya Allah halal. Karena berarti yang dibayarnya di awal dia itu adalah mencicil hutangnya dia. Ketika dia lunasi, dia belikan berlebih, tidak ada masalah. Jadi kalau setiap bulan itu dikasih dia nggak boleh Ustaz ya? Bukan tidak boleh. Konversikan itu membayar utang kepada Anda. Untuk mengangsur utangnya gitu? Iya, dia ngangsur utangnya ke Anda. Jadi termasuk riba itu Ustaz ya? Ya, cukup Pak Ali ya. Yang riba itu Pak Ali kalau dia tetap berhutang 1 miliar. Kalau nanti ketika dia mau bayar, dia kirim nih saya transfer 1 miliar ya. Ya, tidak apa-apa. Itu ya riba yang dikasih di bulan-bulan sebelumnya tadi. Tapi kalau Anda katakan, saya mau bayar ini. Anda katakan jangan bayar 1 miliar. Saya sudah terima dari Anda sekian, 100 juta, bayar 100 juta aja. Ya. Seperti itu. Ya. Makasih Ustaz ya. Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ali di Medan. Barakallahu fikum. Tapi Ustaz masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Dari Zaniska di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apa hukum transaksi seperti ini Ustaz? Misal, jika kita berhutang di sebuah toko tersebut hanya mencatat barang yang kita ambil tanpa menentukan harganya. Alasan toko tersebut karena ada kemungkinan harga barang naik di saat pembayaran.
bolehkah berhutang dengan harga yang belum jelas seperti itu ya Ustadz? Atau bagaimana sebaiknya? Mohon penjelasannya, syukron. Itu jual beli gharar karena harga tidak jelas. Kecuali nanti dibayar lagi pakai barang yang sama. Kalau hutangnya umpamanya buku, kain, nanti bayar pakai kain yang sama. Jangan bayar pakai uang. Kalau bayar pakai uang harus jelas. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Mungkin kita bacakan pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz dari Ummu Naura di Depok, Jawa Barat. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apa hukum dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan jasa konsultan registrasi produk dalam kurung untuk mendapatkan izin edar saja tanpa terlibat dalam pemasarannya Ustaz, dari perusahaan yang produknya dijual secara MLM? Mohon penjelasan Ustaz, barakallahu fikum. Ya, membantu sebuah usaha yang diharamkan oleh syariat itu tentu termasuk Anda membantu dalam suatu perbuatan yang diharamkan. Allah telah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan melanggar aturan syariat Allah Azza wa Jalla. Hukumnya haram. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Namun masih ada beberapa waktu, mungkin sedikit Ustaz bisa memberikan istightam pada kami Ustaz. Tafadhal maskur Ustaz. Baik. Wani wa akhwati fillah, mencari harta dan mendistribusikannya karena itu bukan milik kita, itu milik Allah. Allah sudah mengklaim itu dengan firman-Nya wa atuhum min malillahi alladzi ataakum, bahwa itu harta semuanya adalah harta Allah. Allah mengklaim langit dan bumi milik Allah. Allah mengklaim khazainus walillahi khazainus samawati wal ard, perbendaharaan kekayaan langit dan bumi milik Allah. Semuanya milik Allah. Bila Anda mendapatkan itu, haruslah cara sesuai dengan yang ditentukan, yang diatur oleh pemiliknya. Bila tidak, tentu namanya Anda durhaka. Ya, maka agar titipan harta tadi dalam mendapatkannya dan menyalurkannya sesuai dengan aturan pemiliknya, tentu kewajiban seorang muslim untuk mempelajarinya dan menanyakan kepada ahlinya agar selamat dari mendapatkan harta yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum pada Ustaz Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullah ta'ala. Semoga Allah ta'ala memberikan balasan kebaikan pada Ustaz, dan semoga Allah ta'ala senantiasa melindungi Ustaz dan juga keluarga di sana. Kata Islam, demikianlah live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita pun berusaha untuk mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ingatkan kepada Anda yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin melihat jawaban-jawabannya kembali, Anda bisa akses di website kami di www.dewanfatwa.com. Demikian kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh.